أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Talim Al-Ummahat yang saya hormati, wabil khusus Sahibul Bait, keluarga besar Mapundra Bapak Marwiji Harahap. Mudah-mudahan keluarga besar beliau dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita baca suratul Fatihah untuk almarhum yang sudah meninggal dunia, untuk keluarga Sahibul Bait, yaitu almarhum Ilyas Harahap bin Baginda Martogo Harahap, almarhumah Dahlia Siregar binti Maraidin Siregar, almarhum Haji Ranoto bin Johar Adiwijoyo, almarhum Joni Mardiono bin Soeharto, almarhumah Nunun Mardianti binti Ratmo Diarjo, almarhumah Ninik Rianti binti Ratmo Diharjo, juga almarhum Damrun bin Sultan Solohon, dan juga keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni segala dosanya, disempurnakan segala kekurangannya, dan insyaallah dapat ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Ustazah Asmani belum masih di rumah sakit atau di rumah? Kita doakan beliau mudah-mudahan segera dikembalikan kesehatannya dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di tanggal 27 masuk tanggal 28 bulan Rajab. Maka tadi tanggal merah karena hari libur nasional, hari besar Islam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi sesudahnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini hanya Allah berikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah dalam dua surat yang berbeda. Untuk peristiwa Isra itu Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Ayat 1. Hafal semua ya?
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu peristiwa Isra. Sedangkan peristiwa Mi'raj Allah abadikan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18 yang bunyinya apa? Kita banyak tahunya hanya subhanalladzi asra. Padahal peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang satu perjalanan tapi beda. Ya. Maka dijelaskan juga dalam Al-Qur'an dalam surat yang berbeda. Nah, Mi'raj ini dalam surat An-Najm bunyinya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa al-ayat. Itu surat yang menjelaskan tentang bukti kebenaran dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita artikan secara etimologi atau secara bahasa, Isra itu artinya berjalan, sementara Mi'raj itu artinya naik. Jadi setiap yang berjalan namanya Isra. Ibu-ibu tadi dari rumah ke sini jalan kaki, namanya Isra. Saya naik motor, namanya Mi'raj. Terus suami ibu tadi naik rebutan tuh, naik rebutan, namanya Mi'raj. Ntar pulang ngaji bapaknya nge-BK pengen naik, namanya Mi'raj. Jadi kalau suaminya mah Mi'raj yuk, udah tahu tuh, udah paham ya, udah paham, buru-buru pergi pintu untuk bocah Mi'raj naik. Jadi setiap jalan namanya Isra, setiap yang naik namanya Mi'raj kalau arti secara bahasa. Kalau secara istilah agama yang disebut dengan Isra itu yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Itu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Nah, untuk apa Nabi di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini enggak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Saya ambil intinya saja bahwa tujuan utama di Isra dan Dimi'rajkan Nabi Muhammad adalah untuk menerima perintah sholat 50 kali. Jadi pertama kali ibu sekalian kita nih diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad adalah untuk melaksanakan sholat 50. Kuat nggak kira-kira? Nggak bakal. Kita sholat tarawih yang 23 aja, yang 11 rakaat aja baru dapat 2 rakaat, muapnya udah 12 kali. Apalagi kalau 50 kali. Dikit-dikit sholat, baru pakai bedak, udah sholat lagi, baru jalan ke majelis taklim, udah azan lagi, ya, baru masak sayuran, udah azan lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ketika Nabi Muhammad turun dan berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam di langit yang kelima, Nabi Musa itu nanya, wahai Muhammad, apa yang telah Allah sampaikan kepadamu? Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah Musa, saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, balik lagi lah ke Allah. Ngapain? Minta keringanan, minta rukhsah, minta dispensasi.
umatmu gak bakalan mampu melaksanakan sholat 50 kali. Umat saya saja, kata Nabi Musa, yang badannya tinggi-tinggi, badannya besar-besar, badannya kuat-kuat, suruh sholat seminggu sekali tiap hari Sabtu gak mampu. Nabi Musa dulu sembahyangnya seminggu sekali tiap hari Sabtu. Ketika Nabi Musa tinggalin, itu kaumnya bukan pada sholat, malah pada mancing. Pada mancing. Sehingga umat Nabi Musa itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran karena tidak nurut dengan perintah Allah, tidak nurut dengan perintah Nabinya yaitu Nabi Musa, kunu qiradatan khasiin, jadi monyet. Jadi monyet itu asalnya dari manusia. Beda dengan pendapat ilmuwan bahwa manusia katanya berasal dari monyet. Maukah kita dikatakan kita asalnya dari monyet? Maaflah, kita asalnya dari Nabi Adam. Monyet itu asalnya dari Nabi Musa. Dikutuk oleh Allah, diazab oleh Allah karena apa? Tidak melaksanakan sholat. Sekali nggak melaksanakan sholat langsung jadi monyet. Nah sekarang banyak gak umat Nabi Muhammad yang nggak ngelakuin sholat? Banyak banget. Kenapa umat Nabi Muhammad nggak langsung diazab oleh Allah? Karena umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, yang disayang oleh Allah. Meskipun kita melakukan perbuatan dosa tiap hari, tidak langsung diturunkan azab oleh Allah pada saat itu juga, ditunda oleh Allah nanti di akhirat, dibalasnya oleh Allah. Kenapa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya Allah sama kita, sayangnya Allah sama umat Nabi Muhammad. Meskipun tiap hari kita bikin dosa, ya, kadang kita meninggalkan perintah Allah, ngelawan larangan Allah, ya, suka ngelawan sama laki kita, itu kan perbuatan dosa, Bu. Ya, ngomel mulu kerja sama laki, itu perbuatan dosa. Ya, kadang ngambil duit laki, gak bilang-bilang, itu perbuatan dosa. Lakinya ke kamar mandi, dia gerapa-grepe nyari celana lakinya. Mana yang ketawanya kenceng pengalaman nih. Berapa grepe nyariin duit dompet, ya, lakinya ngambil duit 100.000, 50.000, nggak bilang sama laki, dosa itu. Paling gitu doang, enggak, paling bintitan. Kalau ngintip juga bintitan katanya gitu. Hah? Belanja, bilang dulu. Tetap. Udah belajar bilangnya. Kecuali lakinya ngomong, ya, pokoknya kalau ada perlu ambil aja di dompet saya, itu baru. Saya ngomong-ngomong begitu. Nah itu nanti Bu katanya di akhirat orang yang suka ngambil duit laki nggak bilang-bilang jalannya jengkek, berat sebelah. Hanya hati-hati hal yang sepele gitu. Kalau misalkan kita minta nggak dikasih gitu Bi, apa kita ngambil ya? Jangan, tetap nggak boleh. Cuma laki kita kebangetan amat, bini minta nggak ngasih buat nyawer berani, kan begitu. Ada laki buat nyawer dangdutan mampu dah, tapi mau bini buat belanja sayang banget romannya. Gitu. Nah kemudian Nabi Muhammad balik lagi ke Allah, ya Allah, usulan dari Nabi Musa minta diringankan ini sholat, jangan 50, dikurangin sama Allah 45. Balik lagi turun ketemu Nabi Musa, diusulin lagi sampai bolak-balik terakhir 5. Itu pun ketika sudah sampai 5, Nabi Musa masih mengusulkan kepada Nabi Muhammad suruh balik lagi ke Allah, minta dikurangin lagi. Kata Nabi Muhammad, saya udah malu bolak-balik minta keringanan. Pantesan aja ya umat Nabi Muhammad sering minta diskon. Masya Allah.
Akhirnya 5. Karena saya sudah malu sama Allah, udah 5. Insya Allah umat saya sanggup untuk melaksanakannya. Alhamdulillah. Dari 50 jadi 5. Tapi sekali lagi sayangnya Allah sama umat Nabi Muhammad, meskipun kita cuma 5 kali melaksanakan sholat sehari semalam, pahalanya menyamai pahala sholat 50 kali. Jadi walaupun kita nih jadi 5, awalnya 50 jadi 5, tapi pahalanya sama dengan 50. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melaksanakan 1 kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ketika kita melaksanakan 5 kali, berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Masya Allah. Maka kita kudu bersyukur ya, dikasih waktu untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, bukan 50 kali. Kalau 50 kali, sekali lagi saya katakan, kita waktu cuma 24 jam sehari semalam, dibagi 50 kali, berarti berapa menit sekali kita sholat? Setengah jam sekali kita sholat ya. Setengah jam atau setengah menit? 25. Kan kita 24 jam nih sehari semalam, dibagi 50 waktu, berarti 25-an, 20 menit perkiraan. Setengah jam nggak ada. Iya, Masya Allah. Maka kita sekali lagi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kemurahan Allah, jangan pernah kita meninggalkan sholat dalam situasi dan kondisi apapun, kecuali ada uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? Bagi perempuan biasakan sebulan sekali tuh kedatangan tamu dari Ciberem gitu. Atau melahirkan, nifas dan lain sebagainya ya. Kalau laki-laki nggak ada, perempuan kan ada men, kalau laki-laki nggak ada men, paling mencret. Awal perintah sholat adalah aqimis sholat, dirikan sholat. Berarti sholat kudu berdiri. Sholat kudu berdiri. Pak Ustaz, saya nggak mampu sholat berdiri karena kaki saya lagi sakit. Berarti saya nggak sholat dong. Tetap sholat. Kalau kita nggak mampu berdiri, sholat sambil duduk. Gitu. Oh Ustaz, saya nggak bisa duduk. Emang kenapa? Pantat saya lagi bisul. Ya, lagi bisulan. Miring. Bisa sambil berbaring. Nggak ada alasan untuk nggak sholat. Pak Ustaz, ini saya nggak bisa ngomong, nggak bisa digerakin tangan saya, nggak bisa sedekap tangan saya nggak bisa ngomong, ucapin bacaan-bacaan sholat. Bisa dengan hati, dengan isyarat. Pakai kedipan, Allahu Akbar ngedip, Allahu Akbar ngedip, sami Allahu liman hamidah ngedip, pakai kedipan. Ya, ngedip ya, gerakannya diganti dengan kedipan mata. Ya, ngedipnya dua-duanya, jangan ngedip jangan satu, mengelirik lakinya itu mah. Ya. Gitu. Oh Ustaz, saya nggak bisa ngedip, ini mata saya kenapa melotot aja, atau mata saya merem aja, pakai isyarat dalam hati. Kalau semua keringanan yang Allah berikan nggak bisa juga kita laksanakan, diri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, pakai gerakan nggak bisa, pakai isyarat juga nggak bisa, berarti kudu kita gotong kita ke masjid. Ya, sholatnya bukan di belakang masjid, tapi bukan di belakang imam, tadi di depan imam. Artinya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustaz, saya lagi perjalanan ini. Bagaimana saya sholatnya? Ada keringanan, ada rukhsah dalam Islam ketika sholat dalam bepergi, yaitu bisa di jama atau di qasar. Kalau di jama doang, kita jama takdim nih, zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jama takdim. Jama doang berarti zuhur 4 rakaat, habis itu jangan baca doa, jangan zikir dulu, langsung sholat lagi asar 4 rakaat. Nanti pas waktu asalnya nggak usah sholat lagi, karena sholat asalnya sudah ditarik ke waktu zuhur. Ini waktunya sempit, saya rombongan ziarah nih, waktunya sempit. Kalau saya 4 rakaat, nanti saya ketinggalan, atau waktu kita sangat terbatas.
Nah, di samping dijamak kita juga mengkosor. Kosor. Dikosor sholatnya namanya jamak. Kosor dijamak juga, dikosor juga. Kalau jamak hanya menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Kalau kosor ya meringkas jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Begitu. Kalau kosor doang berarti zuhur doang 2 rakaat. Ntar ketemu asar di rest area asar 2 rakaat. Tapi kalau jamak kosor takdim salat asar dikerjakan di waktu zuhur, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu pasangannya zuhur dengan asar. Kalau maghrib pasangannya dengan isya. Kalau maghrib nggak ada kosor, maghrib hanya jamak. Jamak. Karena maghrib 3 rakaat, nggak ada sholat kosor maghrib, jadi 1 rakaat setengah nggak ada. Ya, tetap 3 rakaat dulu maghrib, baru isya 2 rakaat. Atau di jamak akhir, karena maghrib masih di jalan tol, nanti di rest area berikutnya ketemunya isya, berarti namanya jamak takhir. Waktu maghrib dikerjakan di akhir di waktu isya. Jadi isya 2 rakaat kosor, jamak kosor, maghribnya tetap 3 rakaat. Jadi pasangannya gitu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh mah nggak ada. Subuh nggak boleh dijamak, nggak boleh dikosor. Ya. Sendirian saja dia. Ya. Iya, jadi kalau sholat jamak itu habis selesai sholat zuhur nih misalkan, jangan doa dulu, jangan langsung bangun lagi sholat. Ya, jangan zikir dulu, jangan langsung. Ya, jangan ngopi dulu, ngopi dulu nih, ngopi dulu, baru sholat lagi, jangan. Jadi dia harus nyambung, seperti itu harus nyambung. Nah, jadi dalam sholat 5 waktu itu, sholat yang boleh dijamak adalah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat yang boleh dikosor adalah zuhur, asar, dan isya. Sholat yang nggak boleh dijamak dan dikosor adalah sholat subuh. Itu. Itulah Islam. Agama yang sangat mudah. Agama yang tidak memberatkan kepada penganutnya. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul bersyukur untuk selalu melaksanakan perintah Allah. Terutama ini sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat ini kata Nabi, saking pentingnya perintah sholat, itu langsung Allah yang memberikan kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kalau wahyu-wahyu yang lain Allah titipkan tuh kepada malaikat Jibril, dititipin perintah puasa, perintah zakat, perintah haji dan sebagainya melalui malaikat Jibril, baru kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau perintah sholat Allah enggak titipin kepada malaikat Jibril, Allah langsung panggil Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra dan Mi'raj untuk diberikan secara langsung itu perintah sholat. Maka Nabi mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Yang namanya tiang itu paling pokok. Apapun kalau nggak ada tiangnya nggak bisa. Ya, bangunan rumah nggak ada tiangnya, biar fondasinya kuat kayak gimana juga tetap aja nggak bisa. Ini meja nih nggak ada kakinya, nggak ada tiangnya, nggak bisa. Ya. Saya jatuh lagi nih gelas kecil ini. Ya. Jadi sholat itu tiangnya agama. Maka kata Nabi, paman aqomaha faqad aqomadin. Siapa orang yang mendirikan sholat, menegakkan agama dia. Orang yang melaksanakan ibadah sholat berarti dia sudah menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, waman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia ngaku agamanya Islam tapi dia nggak mau sholat, itu sama dengan dia sudah meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi ibaratnya ibu-ibu sekalian, sholat ini ibaratnya kepala dalam tubuh kita. Sholat ini ibaratnya kepala dalam tubuh kita. Orang nggak punya tangan masih hidup. Orang nggak punya kaki masih hidup. Tapi kalau nggak punya kepala, hidup nggak? Enggak. Jadi pokok nih, ra'sun, ya.
kepala. Sholat itu sebagai kepala dalam tubuh kita. Ini malam Jumat ada orang ketuk pintu rumah kita, kita bukain pintu. Pas kita buka, orang nggak punya tangan, kaget nggak? Enggak. Besok malam ada lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita buka, kakinya sebelah, nggak kaget kita. Tapi udah malam Jumat, hujan, mati lampu, tutup pintu, assalamualaikum, kita buka pintunya, orang nggak ada kepalanya. Langsung. Tapi rumahnya jauh, nanti langsung Maka orang yang beragama Islam mesti punya ibadah haji tiap tahun, ya, umroh misalkan tiap bulan, puasa Ramadan dia laksanakan, puasa sunnah Senin Kamis dia lakukan, ya, zakatnya dia bayar, sedekahnya dia bayar, tapi dia nggak sholat. Ini boleh dikatakan rusak semua amalnya. Ibarat mayit tadi, ibarat memedi, tahu memedi? Memedi tadi itu nggak ada kepalanya. Gitu. Maka ibadah sholat ini ibadah yang paling pokok dari semua ibadah yang kita lakukan. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Allah nggak bakal tanya yang lain dulu. Ini sebagai barometer nih, sholat ini sebagai barometer, ya. Yang ditanya pertama kali oleh Allah ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, yang ditanya sholat kita. Idza sholat in sholaha sholaha sairu amali. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah kita yang lain akan ikut terbawa baik. Wa in fasada sairu amali. Jadi idza sholahat sholaha sairu amali, wa idza fasada sairu amali. Kalau amal ibadah sholat kita baik, yang lain akan ikut terbawa baik. Tapi kalau amal ibadah sholat kita rusak, yang lain akan ikut terbawa rusak. Begitu. Jadi sholat ini jadi barometer kita. Maka sholat kita harus selalu kita perbaiki. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Harus kita selalu berusaha untuk apa? Melaksanakan sholat itu dengan baik. Jangan terburu-buru. Ya, sholat itu harus tumakninah, harus tenang. Ya, harus tenang. Jangan terburu-buru. Allahu Akbar, sampai Allah terburu-buru. Dan selalu berusaha untuk belajar khusyuk, walaupun kita belum pernah bisa khusyuk. Kita belum pernah bisa khusyuk, tapi kita harus selalu berusaha untuk belajar khusyuk. Caranya bagaimana? Pertama, ketika kita Allahu Akbar, mata kita tuh harus kita tuju kepada tempat sujud kita. Jangan Allahu Akbar mata kita lihat ke depan, lihat ke samping kanan, samping kiri, lihat ke atas, ada jejak apa enggak? Lihat ke tempat sujud. Kemudian kita berusaha untuk bisa mengetahui makna dari yang kita ucapkan. Allahu Akbar, tahu tuh dalam hati kita, Allah Maha Besar artinya. Jadi antara gerakan, ucapan, dan hati serta pikiran kita menyatu. Walaupun sulit, tapi belajar dikit-dikit. Kita banyakkan khusyuknya daripada khusyuknya. Apalagi kalau lagi banyak pikiran, banyak utang segala macam, oh sudah repot ya. Sholat duha rajin banget, rajin, alhamdulillah sholat duha. Pas pisan lagi rajin-rajinnya, baru dapat rakaat pertama, tukang sayuran lewat. Itu pikirnya ke tukang sayuran, Bu. Allahu Akbar, ayun. Ya, tukang sayur lewat nih. Buru-buru ruku dia, Allahu Akbar. Tadi laki gue ngasih duit berapa duit dari belanja ya. Kayaknya 50.000, kami Allahu liman hamidah, dapat apa ini 50.000. Kayaknya beli ayam cukup nih seperempat. Allahu Akbar, ini goreng biasa di opor. Ya. Apa di sop, apa di semur. Itu sepanjang sholat 2 rakaat sholat duha yang dipikirin belanjaan. Susah musuhnya. Ya.
Besok lagi tukang sayuran nggak lewat. Allahu Akbar, hujan. Ya jemuran ini jemuran. Ingat sama jemuran. Nah, itu memang susah untuk khusyuk. Tapi orang-orang yang ikhlas dalam ibadah selalu berusaha untuk khusyuk. Makanya ibadah sholat itu, orang yang melaksanakan sholat itu ada 3 golongan, Bu. Ada 3 golongan. Yang pertama golongan khosyi'un, yaitu golongan orang-orang yang khusyuk. Jadi golongan orang yang melaksanakan ibadah sholat ada 3. Satu golongan khosyi'un, yaitu golongan orang yang khusyuk. Minimal yang disebut dengan orang yang khusyuk itu adalah orang yang melaksanakan ibadah sholatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang selalu dia ucapkan, dia ikrarkan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan sekalian alam. Artinya sholat yang kita kerjakan harus diniatkan karena Allah. Itu golongan khosyi'un. Maka golongan khosyi'un nanti dibalas oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Ayat keduanya, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Cuma tadi memang berat khusyuk mah, ya, apalagi laki-laki, Bu. Kalau ibu kan sholat di rumah tuh sendirian. Kalau laki-laki mah susah banget khusyuknya, berjamaah di masjid, apalagi kalau datangnya telat, ya, dapat barisan kedua, sop kedua atau sop ketiga, ya, pas bisa di depan kita sholatnya pakai kaosan tulisan kita baru Allah Akbar, itu ada gambar di situ, ada gambar calon presiden, ada gua nggak resep pisan presiden itu mah di dalam hati, ya. Pas pisan besoknya lagi ada tulisan sama dia di rakaat kedua, di barisan kedua di depan ada pakai kaos tulisannya Indomie seleraku, baru Allahu Akbar, ingat nama Indomie. Susah khusyuknya, ya. Apalagi kalau sholat kita diganggu lagi sama anak kita, anak pada bercanda. Dan kadang-kadang ibu-ibu juga tuh kalau di rumah suaminya misalkan pulang kerja nggak sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah. Pas zuhur suaminya mau makan, kata suaminya sholat dulu dah biar enak, sholat dulu. Nah baru mau nyiapin makanan buat suaminya, pas bisa jadwal pengajian, ya. Tetangganya udah nyamper, Bu, ya, kita ngaji tuh, pengajian udah mulai tuh, udah kedengeran speaker. Tar dulu ya, Bu, sebentar, saya lagi nungguin suami saya sholat. Iya dah, suaminya rakaat pertama dapat. Zuhur kan 4 rakaat, ya. Rakaat pertama beres, mau masuk rakaat kedua, manggil lagi tetangganya, cepetan, Bu. Tuh udah disebut-sebut tuh, panggil tuh, ya. Bu, Ibu, hari ini jadwal pengajian, yang masih di rumah atau di perjalanan agak segera menuju ke majelis taklim karena ustazah kita udah datang. Cepetan, Bu, malu kita datang mulai telat. Iya dah. Akhirnya dia ngikutin tetangganya. Nah sebelum berangkat, lakinya diajakin ngomong lagi sholat. Pak, kalau makan tuh ya saya sediain tuh nasinya, sayur asem, pecah ikan emasnya. Laki lagi sholat diajakin ngomong, boro-boro mau khusyuk. Mana ngomong pecah emas lagi. Ya Allah. Saya pamit ngaji ya, mohon izin. Kata bininya tuh. Ya Allah, buru-buru karena diajak buru-buru sama tetangganya lupa nutup pintu. Nah, masuk rakaat kedua kucing masuk. Kucing masuk. Lah tuh lagi sholat pastinya makin galau ini dia. Ini gua terusin kepala ikan emas hilang. Diterusin gimana? Bingung dia 2 rakaat, 3 rakaat makin bingung aja. Itu kucing keteriak makin dekat kepala ikan emas. Aduh, gimana caranya ini supaya sholat jalan terus ikan emas selamat. Akhirnya pas dia ruku, Bu, Allahu Akbar dikencengin. Allahu Akbar. Atau kucing langsung kabur.
Kaget dengan Allah Akbar kenceng banget. Dalam hati lakinya alhamdulillah. Malaikat mas selamat. Tapi kan jadinya sholatnya nggak bener. Walaupun beres 4 rakaat di sholatnya, tapi karena Allah Akbarnya dibegituin dan menyiksa kucing kaget nabrak pintu pingsan. Allah karim. Makanya susah untuk khusyuk. Susah untuk khusyuk. Tapi tetap belajar ya. Itu golongan khusyuk yang pertama. Yang kedua golongan apa? Golongan sahur. Apa golongan sahur? Apa sahur? Golongan orang yang menunda-nunda waktu sholat, yang lalai dalam sholatnya. Sahur itu orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat, baik lalai syarat dan rukunnya maupun lalai dalam waktu pelaksanaannya. Itu tunda mulu waktunya. Ntar aja, baru aja. Si WA di grup, ya, lagi rame. Ya. Udah komat, aja, kalau juga komat, belum amin. Ya. Masih nonton sinetron lagi rame-ramenya. Udah amin, aja baru amin pertama, belum amin kedua. Ditunda. Apalagi lagi rame-ramenya jalan sinetron ikatan cinta itu masya Allah. Musolat, ya nungguin iklan. Ya, nungguin iklan baru wudhu. Ya, udah beres wudhu, lihat lagi ke TV, masih iklan, buru-buru gelar sejadah di kamar. Baru gelar sejadah udah mulai, ntar dulu, nonton dulu, nunggu iklan lagi, ya, udah iklan baru sholat, ngeput sholatnya lagi. Itu, masya Allah, itu orang yang melalaikan ibadah sholat. Yang ketiga, golongan yuraun. Golongan yuraun. Apa itu golongan yuraun? Orang yang riya dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Apa itu riya? Pamer, pengen dipuji sama orang lah. Artinya sholatnya bukan karena Allah. Itu golongan yuraun. Orang yang melaksanakan ibadah sholat karena pengen dipuji sama orang lain. Nah itu tiga-tiganya itu ada di surat Al-Ma'un. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat tapi celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu tadi golongan sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Walladzina hum yuraun, dan golongan orang-orang yang riya dalam melaksanakan sholatnya. Itu harus kita hindari. Kita harus berusaha di golongan pertama, yaitu golongan khusyuk. Ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah nggak terasa saking enaknya karena udah jam 2 ya. Udah jam 2. Udah dibintangi jam 2, masya Allah kemalaman dari malam Jumat. Saya takut diomelin sama lakinya. Ini ngaji sampai jam 2 malam katanya, masya Allah ya. Sampai jam 2 malam ya. Iya, malam-malam Jumat nanti ngaji sampai jam 2. Nanti omelin sama lakinya, minggu depan jangan panggil Ustaz Syukron lagi. Kemalaman jam 2 baru pulang. Ya, baik, itu saja pengajian kita malam hari ini. Intinya berkaitan tentang ibadah sholat ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Ada satu ungkapan nih, boleh buat bikin status ya. Boleh buat bikin status. Perbaiki ibadah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu.
Sekali lagi, perbaiki ibadah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Jadi apapun kehidupan kita, kalau pengen baik, pengen benar, pengen sukses, maka harus baik ibadah sholat kita, ya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan buat kita dan juga buat guru-guru kita yang lagi pada kurang sehat. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Amin. Dalam keadaan sehat wal afiat. Ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca doa Rajab dan istighfar Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wasyafa'ata wal maghfirata alaina wa ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi, sebutkan ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Almarhum Yahya, almarhum Haji, almarhum ini.
wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khubarin nira. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma wa tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi auladina wa zurriyyatina wa la tadurrahum wa fi kulli ta'atika warzuqna birhum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah fi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.